Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurullah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah, Sayyidina Muhammadin, Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ketujuh kita berpuasa Ramadan, insyaAllah sambil menunggu berbuka, dan mudah-mudahan hari ini tidaklah lebih buruk daripada hari-hari yang telah kita lewati kemarin, dan semoga saja malam nanti lebih hebat daripada malam-malam yang telah kita lalui beberapa malam Ramadan ini. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan doa kita bersama dan dengan semangat yang kita jaga, semoga saja berakhir Ramadan ini sementara kita minal faizin, insyaallah, orang-orang yang menjadi pemenang. Amin ya Allah ya Rabbana. Saudara dan sahabat-sahabat kami yang tercinta, masih melanjutkan tafsir dan tadabbur daripada surat Al-Mulk, di mana kita sudah sampai pada ayat ke-6 kemarin, dan pada hari ini kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Ketika ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan nasib orang-orang yang menolak kebenaran, nasib orang-orang yang menutup hatinya dari menerima kebenaran, nasib dari orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah bi'sa, seburuk-buruk, sejahat-jahat masir, tempat kembali. Kampung halaman terburuk adalah neraka Jahannam, dan itu disiapkan untuk orang-orang yang kita sebutkan tadi. Kafaru artinya menolak, menutup hati, mengingkari, dan memusuhi. Kemudian apa lanjutan ayat Allah di ayat ke-7? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Idza, apabila, ulqu fiha, dilemparkan mereka ke dalam neraka Jahannam itu. Jadi mereka dilemparkan, saudaraku. Kenapa dilemparkan? Apa ia kepikir oleh kita mereka masuk dengan sukarela? Pasti tidak. Siapapun calon-calon penghuni neraka Jahannam mesti akan berjuang untuk lari. Nah, saat mereka lari, saat itulah neraka penghuni, penjaga-penjaga neraka Jahannam akan menangkap-nangkapi mereka dengan cepat dan sigap. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang kokoh dan maha perkasa, dan mereka tidak bisa dirayu dan tidak pernah ada rasa dan perasaan. Mereka dengan sangat garang dan ganas menangkapi seluruhnya, dan mereka dilemparkan, ditangkap langsung dilempar, ditangkap langsung dilempar, dimasukkan ke dalam api neraka, tidak dalam keadaan mereka sukarela masuk, tetapi sekali lagi ulqu fiha. Ulqu adalah fi'il mabni lil majhur, ya. Jadi kalau alqa yulqi maka itu melempar. Tapi kalau ulqu dilemparkan, ya, ulqu fiha, sami'u laha, saat mereka dilemparkan itu, sami'u laha, orang-orang yang akan sampai ke neraka itu baru saja dilemparkan, mereka sudah mampu mendengar. Apa yang mereka dengar? Neraka Jahannam itu seperti mengeluarkan suara syahiqa. Syahiqa adalah suaranya seperti jeritan, ya, yang mengerikan. Mungkin kalau kita pernah mendengar ada cerek, ya, khusus untuk memasak air, maka terdengar bunyinya yang melengking, ya, siah. Sehingga ulama, para ahli tafsir kita mengatakan, seperti kata Ibnu Jarir, yakni yang dimaksud dengan syahiqa yakni as-siyah. Siyah itu adalah semacam jeritan, ya, jeritan. Siyah, niyah, ya, adalah kalimat yang hampir sama, tapi siyah adalah jauh lebih tajam daripada niyah. Niyah adalah jeritan, siyah adalah jeritan, tetapi jeritan ini sangat mengerikan, dan itu terdengar dari dalam neraka Jahannam. Jadi neraka itu mengeluarkan suara syahiqah. Suara itu benar-benar membuat putus-putus rasanya jantung dan hati, saking dahsyatnya suara dari dalam neraka Jahannam. Wahia tafur, dan adalah neraka Jahannam itu seperti kata Ats-Tsauri, taghli bihim kama yaghlil habbul qalil fil ma'.
Jadi bunyi suara neraka jahanam itu di samping ada jeritan dan lengkingan yang sangat kuat, dan lengkingan itu bukan lengkingan yang tajam tetapi lengkingan yang bergemuruh, taghli wahiyya tafur, di mana bunyi neraka itu juga bercampur dengan bunyi gelegak, seolah-olah di dalamnya ada lahar dan lava yang maha panas menggelegak, padahal itu adalah api. Saudara-saudaraku, di sana orang-orang kafir langsung berubah, ya, berubah seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika orang kafir mendekati neraka jahanam dan melihatnya. Saat itu seluruh bulu yang ada di tubuh mereka langsung memutih, dan saat mereka dilemparkan, bulu-bulu tersebut langsung menjadi hangus. Tetapi kulit mereka dibiarkan hangus, akan tetapi tidak dibiarkan mati. Dan dikembali, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka menjadi hangus, gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru, lalu kembali terbakar dan hangus, dan mereka tidak dibiarkan mati. Mereka dibiarkan merasakan dan terus merasakan sakitnya terpanggang dalam api neraka jahanam. Jadi saudara-saudaraku yang kami muliakan, mereka tidak pernah dibuat absen atau tidak pernah dibuat istirahat walau hanya 1 detik. Padahal mereka merintih-rintih, memohon, menangis, meminta-minta kepada Allah, istirahatkan kami walau hanya sesaat ya Allah. Tetapi Allah mengabaikannya, dan Allah hanya berfirman, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian, rasakan ini azab yang dulu kalian tertawakan, rasakan ini azab yang dulu kalian cemeh, yang dulu kalian hinakan, yang dulu kalian jadikan bahan mainan dan olok-olokan. Rasakan oleh kalian, ikhsa'u fiha, diam hari ini, rasakan saja azab. Wa la tukallimun, tidak ada yang bicara, tidak ada yang mengajak saya dan memohon kepada saya. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami sayangi, hayakumullah, semoga Allah menyayangi dan mencintai kita semua. Semoga kita terlindung daripada neraka jahanam ini. Ketahuilah, waktu di padang mahsyar, kata Rasulullah SAW, ketika penduduk neraka sudah jelas tempat mereka, ya, sudah pasti akan menjadi penghuni neraka, mereka pun diarahkan mendekat kepada neraka jahanam. Dan neraka jahanam juga ditarik seperti tungku yang besar dan maha raksasa. Tungku ini diikat oleh rantai, dan rantai itu setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kemudian didekatkan tungku neraka itu ke orang-orang kafir. Ketika salah satu orang kafir disuruh untuk melihat, coba lihat seperti apa sebenarnya, maka mendekatlah orang-orang kafir yang ditugaskan ini menuju dan ingin melihat seperti apa bentuk neraka jahanam. Saat dia naik ke pinggir bibir daripada neraka jahanam dan dia melihat apa yang ada di dalam, sabda Rasulullah, Allah menjadikan bentuknya langsung mengerikan orang ini, ya, dan tubuhnya menjadi membesar. Kemudian tubuh yang layak untuk digelahap oleh api neraka jahanam, bentuknya langsung menjadi dahsyat mengerikannya, dan kembali dalam keadaan semua calon-calon neraka ketakutan melihatnya. Saking besarnya orang ini dan saking menakutkan bentuk orang ini. Berbeda dia dengan ketika dia baru datang menuju ke neraka jahanam dengan ketika dia kembali. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang tercinta, yang kami sayangi dan kami muliakan, kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang disaksikan oleh orang ini? Sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Yang disaksikan oleh orang ini adalah pemandangan yang gelap, tetapi suaranya saja cukup menjadikan orang ini menjadi berubah, dan dari wajahnya, matanya, bentuk kepalanya, bentuk tubuhnya sudah menggambarkan betapa neraka jahanam itu tidak akan cocok baginya orang-orang yang sekelas-kelas kita, dengan daging yang kecil dan tipis, tulang-tulang yang kecil. Tidak, Allah jadikan mereka bagaikan raksasa-raksasa. Di mana sabda Rasulullah SAW, laut yang terdalam daripada bumi kita ini saja, laut atau palung yang terdalam, seandainya penduduk neraka itu dimasukkan kakinya ke dalam, satu orang penduduk neraka itu belum akan sampai ke mata kakinya. Bisa dibayangkan betapa tingginya penduduk neraka itu. Dan inilah yang cocok untuk dipanggang dan dibakar di dalam api neraka jahanam.
Ya, jadi semua yang terkait dengan neraka jahanam sudah cukup menjadi azab. Semuanya termasuk suaranya saja. Jadi sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Hadirin, hamba-hamba Allah, ini adalah ayat yang ketujuh daripada surah Al-Mulk, ketika ada orang-orang yang di dunia menutup hatinya dari kebenaran, padahal dia mengakui itu adalah kebenaran. Ada orang yang sudah tahu dia dengan kebenaran lalu dia tolak, bahkan dia menjadi musuh bagi kebenaran. Ada orang yang memang betul-betul menjadi menjadi penjahat daripada kebenaran, ya. Dan kelompok-kelompok ini ada termasuk orang munafik, orang-orang sekuler, orang liberal. Mereka termasuk terhitung dalam kafaru bi rabbihim. Ma'adzanallah. Mudah-mudahan semua pemirsa yang mendengarkan kajian kami ini, semua termasuk kami yang berbicara, benar-benar Allah jaga kita, walau hanya sesaat, walau hanya sedetik. Semoga Allah tidak pernah izinkan kita merasakan neraka jahanam itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa doakan Palestina kita yang tercinta. Jangan lupa sediakan harta kita, sediakan sedekah kita, wabil khusus infak fi sabilillah kita untuk perjuangan kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina kita. Jangan lupakan itu, seperti kita tidak melupakan nasib Indonesia kita, seperti kita tidak pernah melupakan mendoakan Indonesia kita dan mendoakan diri dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.